Di segmen terakhir ini sebenarnya bukan untuk menakuti, tapi untuk mengantisipasi 2023 kekhawatiran sisi global dan tahun politik untuk Indonesia. Dunia usaha, Bu, bagaimana ini? Apakah akan berpikir untuk gimana tahun 2023? Kita tidak tahu, serba tidak menentu, seperti apa? Gini, kalau buat dunia usaha ada dua pendekatan. Ya. Yang pertama kehati-hatian, yang kedua melihatnya ini tantangan, yang kedua melihatnya opportunity. Oke. Opportunity dalam artian begini, terutama pengusaha-pengusaha kecil menengah. Ini tahun politik spending banyak nih dari partai-partai. Kaos, kemudian IO, kemudian kegiatan-kegiatan. Nah ini kan opportunity bisnis. Ini sebenarnya bisa menghangatkan ekonomi. Gitu, kita ngelihatnya itu. Tapi di sisi lain untuk investasi tahun politik ini juga buat orang yang investasi wait and see gitu loh. Nih nanti apakah pemerintah yang baru kebijakannya ke arahnya kemana gitu. Ya kita lihat sendiri deh, ganti menteri aja udah ganti kebijakan. Kita nggak punya kesepakatan pembangunan 5 tahun atau Indonesia bikin blueprint 25 tahun. Tapi adakah kita taat terhadap blueprint yang kita buat? Indonesia mau tahun berapa tuh untuk menjadi negara yang sudah apa istilahnya deh, superpower ya, atau negara maju lah, negara maju masuknya. Tapi adakah pengawasan terhadap itu? Ganti menteri, ganti kebijakan. Contoh sederhana, penyakit kuku mulut kuku. Awalnya kan nggak boleh, negara-negara yang belum bebas. Terus ganti lagi kebijakan menteri, boleh masuk, begitu masuk kena bawa penyakit, akhirnya ternak kita di sini habis. Nah ini kan karena ganti kebijakan. Begitu ganti kebijakan tanpa disadari implikasi terhadap ekonomi dan dunia usaha sangat besar. Oleh sebab itu biasanya itu wait and see. Siapa dulu nih, tone-nya bagaimana nih, terus kecenderungannya bagaimana gitu. Itu pasti dilihat. Siapapun, walaupun boleh dibilang misalnya penerusnya Jokowi, orang favoritnya Jokowi, apa betul sama Jokowi? Nggak usah lah Jokowinya, menterinya aja juga beda, dirjennya aja udah beda gitu loh. Pak Agung, boleh ditanggapi dong, bagaimana bisa didorong investasi untuk 2023 ini lebih baik dibandingkan tahun sekarang? Sementara dari dunia usaha mengatakan lebih baik wait and see lah, kita nggak tahu nanti pemimpin yang akan terpilih seperti apa, bagaimana? Iya, jadi sebenarnya hal ini sudah kita cium juga ya. Artinya pertama gini dulu, pertama bahwa kita kan mengalami pemilu ini kan tidak hanya sekali ini saja ya. Jadi artinya sudah beberapa kali lah kita ngalamin pemilu dan selalu kita oke-oke saja kok. Jadi artinya di situ sebenarnya kita bisa mengatasinya gitu loh. Nah kemudian kalau tadi terkait ganti-ganti kebijakan, memang kalau dari sisi pemerintah kebijakan itu berganti itu pasti ada dasarnya gitu ya. Dan kita sedapat mungkin ya, kalau tadi memang diharapkan ada yang 30 tahun ya, kebijakan rencana pembangunan menengah jangka panjang gitu ya, RPJPN dan sebagainya itu sedang kita bahas sih. Tetapi kayak IKN gitu kan, itu kan kita tuangkan dalam undang-undang gitu ya. Jadi kita harapkan dengan kohesivitas dari partai politik dan juga pemerintah itu bisa dilaksanakan oleh partai politik dan pemerintah di berikutnya gitu. Nah hal-hal seperti ini yang kita coba kita tuangkan dalam bentuk-bentuk ketentuan-ketentuan yang bisa mengikat komitmen bersama gitu untuk tetap dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya gitu. Tapi kalau dari sisi kita sih mungkin tidak begitu banyak, tidak terlalu signifikan ya. Artinya hal tersebut mungkin iya menjadi pertimbangan buat mereka untuk melakukan investasi itu tertunda. Tetapi saya kok lihatnya tidak terlalu signifikan ya. Bisa diambil contohnya di berbagai pertumbuhan ekonomi kita di masa-masa pemilu yang lalu ya. Coba dilihat itu kayaknya nggak terus turun anjlok, nggak juga sih. Investasi tetap positif pertumbuhannya. Oke, mungkin saya ke Mas Faisal. Sepakat nggak sih bahwa kita pemilu tidak sekali ini saja betul, tapi apakah ini juga kita harus antisipasi karena memang tahun depan juga ancaman resesi global juga dan kita akan berganti presiden, Pak Jokowi sudah 2 periode, nanti ada yang baru lagi pasti dengan cara yang baru, seperti apa? Ya betul, jelas ya. Jadi masalahnya tahun politiknya bertepatan juga dengan di mana ada kekhawatiran akan resesi dari sisi eksternal. Jadi sebetulnya kekhawatiran dari global dan juga berkelindan dengan tahun politik di domestik. Jadi mau tidak mau memang perlu ada antisipasi terutama juga dari sisi investasi ya. Nah sebetulnya ini kan sesuatu yang berulang terus ya. Sebetulnya kalau kita melihat juga di kemarin-kemarin di tahun-tahun menjelang tahun
pemilu atau pilpres ya, ya memang tidak semuanya sih anjlok. Saya melihat dari data memang betul ya. Jadi ada yang memang pada saat menjelang pemilu itu investasinya agak sedikit lebih slow down ya, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Nah jadi memang tidak konklusif ya kalau berdasarkan data dari secara historis. Nah tapi begini, yang menjadi pelajaran sebetulnya yang dikhawatirkan dari pengusaha saya rasa masalah konsistensi setelahnya. Jadi ya dalam jangka panjang kalau ada memang satu kebijakan ya yang butuh komitmen jangka panjang. Ini kan banyak sebetulnya. Nah, jadi ini yang perlu ada lessons learned untuk memperbaiki ke depan. Ya, jadi supaya tidak ada kekhawatiran yang berlebihan menjelang tahun-tahun politik seperti itu lagi, karena kalau tidak akan berulang setiap 5 tahun ya seperti ini gitu. Nah, penguatan dari sisi rencana jangka menengah, jangka panjang yang untuk memastikan walaupun memang pemimpin misalkan berganti ya, paling tidak hal-hal yang pokok ya yang menjadi komitmen bersama. Nah, ini perlu ada dari sisi regulasi, dari sisi kebijakan jangka panjang perlu diperkuat ya, termasuk perencana lembaga-lembaga yang merencanakan dalam jangka panjang. Nah ini kan perlu ada menjadi betul-betul menjadi reference maksud saya gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar rencana, tapi sebetulnya tidak terlalu banyak menjadi reference. Nah ini kan yang harus kita benahi bersama ke depan ya supaya tidak berulang kekhawatiran ini setiap 5 tahun sekali. Baik, terima kasih Pak Agung, terima kasih Bu Yani, terima kasih Mas Faisal. Apa yang kita perbincangkan malam hari ini pemirsa ini merupakan menjadi catatan di tahun 2022 bukan untuk membangun rasa pesimisme tapi untuk membangun rasa optimisme 2023 Indonesia siap. Saya Cica Anissa menutup Indonesia Business Forum. Selamat malam, sampai jumpa.